Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di kiri jalan, di kanan jalan. Di kiri jalan, di kanan jalan. Datang ke tengah jalan pulang. Datang ke tengah jalan pulang. Umak Malang, bapakku Malang. Umak Malang, bapakku Malang. Turun ke aku lah Malang juga. Turun ke aku lah Malang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta Pekan Pustaka Palembang 3 pada pagi hari ini Minggu 22 Agustus 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mengikuti bedah buku Jejak Islamisasi di Negeri Palembang. Telah hadir bersama kita, narasumber kita, Kiai Mal'an Abdullah. Selamat datang, Pak. Harus di-unmute. Ya. Selamat datang, Pak. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Beliau merupakan cendekiawan, sempat menjadi Kepala Departemen Agama Kanwil Sumatera Selatan, sempat menjadi pengajar di UIN Raden Fata, dan saat ini aktif di Kajian Naskah Melayu Palembang, UIN Raden Fata Palembang. Bedah buku pagi ini akan dipandu oleh Ustaz Kemas Haji Andi Sarifuddin. Beliau merupakan seorang filolog, pemilik naskah, penerjemah naskah, dan imam besar Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Bapak Ibu peserta Pekan Pustaka Palembang 3, agar tak berpanjang kalam lagi, marilah kita mulai kegiatan bedah buku hari ini. Kepada Ustaz Andi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati minallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, yang kami hormati para sesepuh, para pemuka masyarakat, khususon wabil khusus narasumber kita dalam hal ini Pak Kiai Haji Ma'an Abdullah, kemudian segenap panitia, para peserta, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah pada
kesempatan kali ini kita akan mengikuti rangkaian Pekan Pustaka Palembang ketiga 2021. Yang mana pada tahun ini penyelenggaraannya agak berbeda dari pekan-pekan pustaka sebelumnya di tahun 2019. Jadi itu di mana pada tahun ini kita akan mengadakan secara virtual, menggunakan aplikasi Zoom meeting, kemudian melalui daring dan lain sebagainya. Nah, kajian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, yaitu kita akan bedah buku, atau lebih tepatnya mungkin sebagai memperkenalkan perkenalan dengan buku terbaru dari karya Pak Kiai Haji Ma'lan Abdullah, yaitu dengan judul Jejak Islamisasi di Negeri Palembang. Nah, untuk mengambil barokahnya, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu para peserta yang kami muliakan, sebelum kita mulai acara bedah buku kita ini, ada baiknya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sosok pembicara kita ini sudah familiar dan sangat terkenal kalau di Palembang. Beliau ini bernama Kiai Haji Ma'lan Abdullah. Beliau ini lahir di Meranjat 20 November 1948. Nah, pendidikan terakhir beliau di Pascasyana YIN Raden Fatah. Beliau banyak sekali memiliki aktivitas dan jabatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Departemen Agama Sumatera Selatan. Kemudian juga masa bakti 2007-2009. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua MUI Sumatera Selatan. Kemudian pengurus PWNU Sumsel. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum DMI Dewan Masjid. Dan dia juga saat ini sebagai pembina Yayasan Masjid Agung Palembang. Dan juga sebagai penulis atau peneliti senior. Istilah kita yang berkiprah di penulisan kajian-kajian Melayu, khususnya di Palembang ini. Dan banyak lagi aktivitas beliau. Nah, salah satu Bapak Ibu hadirin sekalian, buah karya atau buku karya tulis dari Pak Kiai Haji Ma'lan ini sebenarnya banyak sekali, baik itu berupa makalah dan lain sebagainya, dan bentuk buku. Di antaranya itu bukunya yang fenomenal, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Biografi dan Warisan Keilmuan. Sehingga buku ini dengan tema ini beliau mendapatkan penghargaan dari ICIS sebagai best paper pada waktu itu di tahun 2013. Nah, kemudian buku terbaru karya penelitian beliau yang terbaru yang siap launching ini sebetulnya, yaitu tentang jejak Islamisasi di negeri Palembang, yang akan kita bedah atau kita bahas. Ya, mungkin lebih tepatnya mungkin Pak Ma'lan akan memperkenalkan buah karya beliau yang terbaru ini, karena ini belum di launching atau disebarluaskan. Oleh karena itu buku ini lebih tepat mungkin kita sebagai pengenalan. Mungkin selama ini sudah banyak tentang penelitian-penelitian tentang Palembang, terutama di masa Kesultanan Palembang Darussalam
dan sebagainya. Nah, namun untuk penelitian Islamisasi pada masa-masa awal, terutama pada abad ke-15 nanti yang akan dia paparkan ini sepertinya belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Nah, oleh karena itu melalui buku terbaru beliau ini tentang jejak Islamisasi di negeri Palembang, yang bukunya ini berjumlah 120 halaman. Ini kami dapat bocoran Pak Kiai, di mana buku ini memuat tentang 5 bab. 5 bab. Bab satu tentang mukaddimah. Mukaddimah ini tentang jejak Islamisasi di Nusantara secara global. Kemudian bab kedua itu tentang jejak para pesuara. Nah, ini jejak para pesuara dari Palembang ke Malaka. Kemudian bab ketiga itu tentang jejak Aryo Atila atau Aryo Atila dari Majapahit ke Palembang. Kemudian di bab yang keempat beliau mengutarakan tentang jejak Raden Fatah yang 2 kali pergi dari Palembang ke Demak, dan bab yang kelima yaitu penutup, itu dari Demak pulang ke Palembang. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi beliau ini lebih memfokuskan tentang Palembang di abad ke-15, terutama tokoh-tokoh besar Palembang yang berpengaruh saat itu dalam sejarah Palembang di abad ke-15 seperti para Meswara, kemudian Arodila, Raden Fatah, lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan paparan atau pengenalan dari buku terbaru beliau ini, yaitu tentang jejak Islamisasi di negeri Palembang. Kita masih banyak punya waktu sampai 1,5 jam ke depan, dan insya Allah nanti kita adakan juga semacam diskusi kepada penulisnya langsung. Untuk itu kami persilahkan kepada Kiai Haji Mal'an Abdullah untuk memperkenalkan buku terbarunya. Kami persilakan Pak Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang semuanya sangat saya hormati. Saya bersyukur karena pada kesempatan ini diberi peluang oleh Pustaka Palembang dalam kaitan dengan kampanye perbukuan di tempat kita untuk memperkenalkan buku yang saya tulis sebagaimana yang tadi dikemukakan oleh moderator kita Bapak Kiai Andi Sarifuddin mengenai Islamisasi di negeri Palembang. Saya melihat bahwa selama ini kajian mengenai tahap awal Islamisasi belum mendapat cukup banyak perhatian. Kita beruntung karena ada seminar yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1985. Pada waktu itu ketua MUI-nya adalah Profesor K.H.O. Gajanata, dan hasil dari seminar itu kemudian
dibukukan, dipublikasikan oleh penerbit Universitas Indonesia bekerja sama Pak Gajanata pada waktu itu dengan Profesor Sri Edi Swasano. Untung sekali ada buku itu, dan berangkat dari buku itu, umumnya kajian-kajian yang ada selama ini menjadikannya sebagai titik tolak. Tetapi belum ada upaya sungguh-sungguh untuk katakanlah memadukan tema-tema yang terserak-serak di dalam buku itu, ditambah lagi dengan kebutuhan kita untuk menampilkannya dalam sebuah garis waktu yang lebih kronologis. Dan ini yang kemudian saya coba lakukan di dalam buku ini, dengan kira-kira tujuannya adalah sekitar itu. Kita berusaha untuk menelusuri jejak sejarah Islamisasi di negeri Palembang, dimulai dari abad ke-14 setelah kekuasaan Kedatuan Sriwijaya berakhir, hingga masa berdirinya Kesultanan Palembang abad ke-17. Seperti tadi dikemukakan oleh moderator kita, kajian mengenai masa Kesultanan Palembang ini cukup banyak dilakukan, sehingga saya mengambil periode sebelumnya untuk mencoba melihat apa yang sebetulnya terjadi di Palembang, di negeri Palembang, dalam kaitan dengan proses yang kita sebut sebagai Islamisasi. Ada definisi atau pembatasan yang harus dilakukan. Saya menyebutnya negeri Palembang. Ini tidak sama dengan kota Palembang, sebab yang dimaksud adalah wilayah yang terjangkau oleh upaya awal Islamisasi abad ke-14 sampai 17. Waktu itu tidak disebut Sumatera Selatan. Istilah Sumatera Selatan itu baru muncul setelah Indonesia merdeka. Yang muncul selalu sebutan negeri Palembang. Dan ini, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari teritori Kesultanan Palembang. Ini saya kira batasan yang perlu kita pegangi ketika nanti menelaah buku ini. Tentu ada masa sebelum itu. Ada masa Kedatuan Sriwijaya, orang umumnya menyebutnya Kerajaan Sriwijaya, yang wilayahnya lebih luas. Tetapi bukan wilayah Kerajaan Sriwijaya itu yang menjadi fokus kajian ini. Lebih terbatas. Seperti yang tadi saya gambarkan, hanya wilayah yang nanti menjadi wilayah Kesultanan Palembang yang luasnya lebih kecil dari Kedatuan Sriwijaya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak lebih luas? Studi sejarah sangat tergantung dari sumber. Nah, sumber tarikh yang saya gunakan adalah publikasi yang sudah ada selama ini, yang didasarkan atas sumber Arab, sumber Melayu, sumber Cina, sumber Jawa, dan juga sumber atau tulisan-tulisan Barat. Tetapi saya mencoba menganalisisnya secara terpadu dengan tradisi asli Palembang, native tradition ya,
terutama bukan yang lisan, tetapi yang tertulis. Pertanyaan pokok yang saya berusaha menjawabnya ada 3. Pertama, kapan, bagaimana, dan siapa yang merintis dan melakukan upaya Islamisasi pada masyarakat di negeri Palembang sejak abad ke-14. Walaupun tepat sekali Pak Andi tadi mengatakan, kalau dibaca paling banyak ceritanya mulai abad ke-15. Tetapi abad ke-14 kita sudah temukan informasi mengenai Islamisasi itu. Yang kedua, bagaimana proses Islamisasi awal dari dalam masyarakat, nanti akan terlihat awalnya Islamisasi itu di masyarakat. Bagaimana Islamisasi di masyarakat itu bersentuhan dengan kekuasaan di ibu kota Palembang. Tentu secara bertahap, dan Palembang kita tahu adalah sebuah kota, sebuah bandar yang semula berjaya sebagai pusat kedatuan Sriwijaya. Yang ketiga, bagaimana proses Islamisasi yang berjalan itu meletakkan dasar bagi bangunan sistem politik Kesultanan Palembang yang nanti akan terbentuk. Menurut telaah saya, sebetulnya ketika Kesultanan Palembang nanti terbentuk, itu dasar-dasarnya sudah ada pada periode yang dipelajari ini. Nah, tadi sudah dikemukakan bab demi bab yang ada di dalam buku ini. Saya ingin memulai dengan bab 2 ya. Bahwa kalau kita telah informasi tentang Islamisasi Palembang itu sudah ada walaupun tidak banyak pada abad ke-14 ketika sejarah Melayu, sebuah kitab sastra sejarah mau menyebut nama Demang Lebar Daun. Di Palembang sekarang menjadi salah satu nama jalan yang cukup besar dan panjang ya. Demang Lebar Daun ini diceritakan di dalam sejarah Melayu itu berhasil melakukan semacam kontrak sosial dengan tokoh yang disebut sebagai lebih sebagai tokoh yang kita tahu nanti akan saya ceritakan dengan gambaran namanya Sang Sapurba dengan gambaran yang lebih penuh keajaiban. Ini mungkin yang menyulitkan kita untuk melihat posisi Demang Lebar Daun. Dia terkesan Sang Sapurba ini seolah-olah tokoh fiktif gitu. Tokoh yang tidak ada gitu. Tetapi saya setuju sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Said Nagib Alatas bahwa kita harus melihat khazanah sejarah kita itu sebagai bagian yang dengan gaya tulis seperti itu memang mengandung kesan seolah-olah ada sebagian yang fiktif, ada sebagian adalah yang sungguh-sungguh merupakan fakta. Dalam konteks inilah kita bisa melihat bahwa Sang Sapurba terkesan fiktif. Tetapi Demang Lebar Daun itu tokoh yang benar-benar ada.
dalam diskusi yang kita lakukan di pasca sarjana UIN Raden Fatah, dia bernama Demang, tinggalnya di Lebar Daun. Gitu. Itu salah satu sumber tertulis Palembang yang menyebutkannya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, ini ada tokoh Demang Lebar Daun setidaknya sampai 4 generasi yang saya temukan seperti itu. Jadi keturunan dari Demang Lebar Daun yang awal, nanti ada salah satunya disebut Demang Lebar Daun juga, cucunya nanti ada salah satunya disebut Demang Lebar Daun juga, dan cucunya lagi ada yang disebut Demang Lebar Daun juga. Jadi setidak-tidaknya ada 4 tokoh yang secara berurutan sebagai keturunan Demang Lebar Daun awal yang tercatat dalam naskah-naskah Palembang. Gitu. Mengapa lebar daun? Ini masih sesuatu yang harus dikaji lebih lanjut. Tetapi kita bisa melihat bahwa Islamisasi di Palembang itu tidak berawal dari wilayah sekitar Bukit Seguntang, tapi berawal dari lebar daun, dan menjadi tantangan kita untuk mengetahui pasti lebar daun itu di mana. Nah, seterusnya saya ingin menggarisbawahi apa yang ditulis oleh Liamsi. Gitu. Dia menulis buku Prasasti Bukit Seguntang dan Badai Politik Kemaharajaan Melayu 1160-1546. Dia melihat ada kontrak sosial antara Demang Lebar Daun dengan Sangsa Purba. Ini gejala baru dalam masyarakat di Asia Tenggara. Biasanya kita tidak temukan itu, semacam kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam sejarah Melayu, sehingga dia menyebutnya sebagai Prasasti Bukit Seguntang. Ya, ini kalau melihat isinya, dia yakin itulah kontrak sosial, bahkan kontrak politik pertama di dunia Melayu. Dan di antara berbagai versi sejarah Melayu, ada sejarah Melayu versi Siak yang menggambarkan muatan dari kontrak itu. Bunyinya begini, barang siapa hamba Melayu yang derhaka mengubahkan janjinya dengan rajanya, dibalikkan Allah Ta'ala lumbung rumahnya ke bawah, kaki yang ke atas. Jika Raja Melayu mengubah janjinya dengan hamba Melayu, maaf ya, diminasakan Allah Ta'ala negeri dan tahta kerajaannya. Jadi ada kewajiban timbal balik di dalam kontrak ini, sehingga dia menyebutnya sebagai Prasasti Bukit Seguntang. Bukan ada di dalam, katakanlah, temuan yang ada di Bukit Seguntang, tapi karena Sangsa Purba itu digambarkan turun di Bukit Seguntang dengan berbagai keajaiban yang mendahuluinya, isi kontraknya ada di dalam sejarah Melayu, maka dia melihat ini petunjuk bahwa masyarakat Muslim di Palembang pada masa itu sudah cukup kuat, karena bisa, katakanlah,
mencapai kesepakatan dengan Sang Sapurba yang disimbolkan sebetulnya sebagai penguasa. Bisa begitu hanya karena dia sudah kuat gitu. Karena itu kemudian kita bisa lihat di situ kan selalu disebut Allah dalam versi Syiah itu. Allah, dan sanksinya dikaitkan juga dengan sanksi Allah. Nah, ini bagi saya adalah petunjuk bahwa pada era demang lebar tahun yang awal, abad ke-14, masyarakat di kota Palembang, Bandar Palembang, itu sudah berada pada posisi keislaman yang kuat, walaupun harus digarisbawahi bahwa tempatnya adalah di Lebar Daun. Gitu. Nah, sekali lagi, biasanya itu ya yang membingungkan terkait dengan sejarah Melayu ini. Tapi sekali lagi juga kita tahu bahwa Demang Lebar Daun itu bukan tokoh fiktif, tokoh sejarah. Karena itu kalau ada jalan raya di Palembang disebut Demang Lebar Daun, itu wajar. Dan jalan itu kemudian bersambung dengan Parameswara. Ya. Jalan Parameswara. Menurut saya itu bagus sekali. Karena Parameswara ini adalah tokoh besar Palembang. Tokoh besar Palembang yang di dalam karya Tom Peirce itu disebutkan sebagai orang Melayu. Bukan orang turunan Sriwijaya. Gitu. Nah, Parameswara ini kebetulan sudah distudi secara lebih serius dan mendalam oleh Profesor Said Nagib Alatas. Ada momen-momen penting yang dilihat oleh beliau terjadi pada tokoh Parameswara. Pada tahun 1424 dia meninggal. Ini menurut kajian Winstead. Setelah mempelajari macam-macam sumber, dia meninggal bukan 1414, tapi 1424. Dia meninggal pada umur 80 tahun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dia lahir 1344. Ya. Dia kemudian menikah itu pada tahun 1364, menikah dengan putri keraton Majapahit yang disebut sebagai Parameswari. Sejak itulah dia disebut Parameswara. Dan akhirnya kita tidak kenal nama asalnya siapa. Parameswara itulah yang dikenal, gitu kan. Dia anak dari Sang Aji Majapahit di Palembang. Sang Aji itu Samya Haji. Samya Haji Majapahit untuk wilayah Palembang. Gitu. Karena itu kemudian dia menggantikan posisi dari ayahnya setelah ayahnya meninggal. Setelah dia menjadi pengganti ayahnya, dia tiba-tiba tanpa sepengetahuan Majapahit berusaha mencari hubungan dan mengutus utusannya mencari hubungan dengan negeri Cina. Menjadi pertanyaan, mengapa dia begitu? Gitu. Mungkin, dan ini keyakinan Profesor Nagib Alatas, pada saat itu kemungkinan besar dia sudah menjadi Muslim. Dan kemudian karena dia melakukan langkah itu, Majapahit kemudian marah. Gitu. Majapahit marah dan mengirim bala tentara besar
untuk menuju Palembang untuk merebut Palembang dari Parameswara. Nah, dalam versi yang diceritakan itu, ia kemudian mengetahui rencana Majapahit itu karena mampir dulu bala tentara Majapahit itu di Bangka. Orang-orang Parameswara memberitahu, dan untuk itu kemudian dia mengirimkan bala tentara, orang-orang penting dari Palembang untuk pergi berlayar bersama dengan istri dan anaknya, mendahului dia, sementara dia sendiri menanti kedatangan tentara Majapahit di Palembang gitu. Nah, ini yang kemudian diceritakan, dia berusaha berjuang dengan para prajurit Palembang dengan gagah berani, tapi karena Majapahit datang memang dengan jumlah besar, akhirnya dia memerintahkan para prajuritnya untuk menyerah, kemudian dia sendiri menyusul rombongan awal yang meninggalkan Palembang tadi, dan kemudian menuju keluar Palembang, dan diceritakan oleh Said Nagib Alatas, dia tidak ingin pulang atau pergi dari Palembang sebagai orang yang kalah. Mungkin ini memang budaya Palembang. Ya, tidak galak ngalah. Dia kepingin pergi dari Palembang dan kemudian tetap berkuasa. Nah, yang pertama dicatat sekitar 1377-78. Kalau dia pergi dari Palembang itu 1377, 1378 dia sampai di Singapura. Waktu itu namanya Temasik. Ya. Belum seminggu dia sudah jadi penguasa Singapura itu. Walaupun prosesnya secara kebetulan, ada anak buahnya yang tiba-tiba membunuh Samya Haji Singapura. Dan itu mengakibatkan kekuasaan beralih kepada Parameswara, dan dia berada di Singapura itu selama 5 tahun. Rupanya istri dari Samya Haji Singapura ini itu adalah anak dari Raja Thailand dari Selir. Sehingga Raja Thailand ini marah. Akhirnya dia merencanakan menyerang Singapura. Nah, Parameswara sebagai orang yang pintar gitu, melihat gejala itu, dia pergi meninggalkan Singapura menuju arah ke utara yang lebih ke barat, dan diceritakan kemudian mampir di Muar. Dia berada di Muar bersama rombongan besarnya itu selama 6 tahun itu di Muar itu. Kalau kita sekarang pergi ke Muar, itu ada masjid kembar di Muar itu. Di sebelah sini ada satu masjid, di seberangnya ada satu masjid. Menurut orang Muar, masjid berseberangan sungai itu dibangun oleh keturunan Parameswara ketika menjadi Raja Johor. Masjid yang di sebelah satunya disebut Tanjung Emas, sedangkan yang satunya lagi disebut Tanjung Agas. Saya dulu terkejut. Ini kok sama dengan nama dusun di OI, Tanjung Agas. Saya bertanya-tanya, sebetulnya yang mana yang duluan? Belakangan saya yakin yang duluan Tanjung Agas di sini. Mungkin orang Tanjung Agas menjadi salah satu
atau menjadi bagian dari inti dari rombongan Parameswara ketika meninggalkan Palembang gitu. Di di Muar itu 6 tahun, kemudian dia pindah ke Bertam. Di Bertam itu dia 3 tahun, kemudian dia mulai pindah ke Malaka dan merintis Malaka. Nah, dia merintis Malaka itu dari semula adalah pelabuhan kecil, menjadi belakangan pada era Malaka ketika dipimpin oleh kelanjutannya itu menjadi metropolitan salah satu yang terbesar di dunia. Kalau kita baca di dalam Tom Pierce itu ada lebih dari 80 bahasa yang kita dengar orang berbicara di Malaka itu. Kalau melihat itu lebih hebat dari kita di Palembang sekarang ya sangat bernuansa internasional gitu. Inilah yang kemudian menarik untuk kita lihat, dan ternyata pengaruh Palembang itu kelihatan dalam bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Malaka. Sering juga disebut Hukum Kanun Malaka. Ada disertasi Liao Pang yang sangat terkenal yang mempelajari ini. Dia menyebutkan di situ bahwa bagian-bagian dari undang-undang itu setelah saya lihat itu menggunakan bahasa Palembang. Bagian dari undang-undang Malaka itu. Misalnya di Goco. Itu kan bahasa Palembang sampai sekarang. Kemudian bercarut-carut. Ada di undang-undang Malaka. Nipis dan lain-lain. Selama ini dia dikenal sebagai bahasa Melayu Malaka. Orang menyebutnya seperti itu. Malayo de Malaka. Tapi sebetulnya yang disebutnya bahasa Melayu Malaka itu bahasa Melayu Malaka yang berasal dari Palembang. Atas dasar itu, saya berspekulasi bahwa sebetulnya kalau kita ingin tahu situasi peradaban dan budaya Palembang pada era-era sebelum itu, mungkin kita bisa lihat di Malaka. Sebab pengalaman yang dibawa oleh Parameswara adalah pengalaman Palembang. Cuman sayangnya selama ini kita belum memperhatikan itu. Orang Malaysia mengakui bahwa Melayu itu terbentuk karena orang Palembang, Parameswara, tetapi orang Palembangnya sendiri rata-rata tidak tahu. Mudah-mudahan ke depan kita berusaha untuk mengejar itu. Ini yang saya kemukakan pada bab itu gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat setelah ditinggalkan oleh Parameswara, Palembang itu selalu dikesankan kacau, dikuasai oleh bajak laut Cina ya. Selalu gambarannya seperti itu. Tetapi sebetulnya ada hal lain yang perlu kita ketahui, bahwa ketika Cheng Ho datang di sini, sebetulnya yang memimpin sebagai sah bandar di Palembang itu seorang Muslim asal Cina. Ini petunjuk bahwa di Palembang
terus menguat posisi Islam itu. Jadi kita tidak boleh melihatnya sebagai proses yang terhenti setelah para Mesuara meninggalkan Palembang. Nah, inilah yang saya kira terus berlanjut gitu, dan sehingga kemudian kita bertemu dengan apa yang disimpulkan oleh Profesor Said Nagib Alatas, bahwa para Mesuara itu mungkin dia sudah menjadi Muslim semasa di Palembang. Dan kalau dia sudah menjadi Muslim di sini, tokoh yang mengislamkannya adalah seorang ulama besar yang dalam silsilah Palembang disebut Zainul Akbar. Singkatan dari Zainuddin Al-Akbar. Itu yang saya kemukakan dalam bab 2. Selanjutnya, pada bab 3, intinya adalah pengenalan mengenai Aryo Damar yang setelah Muslim, dia kemudian menjadi Aryo Abdillah, disingkat dengan Aryo Dila. Dicatat oleh The Preaching of Islam gitu, dia berhasil diislamkan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang mampir ke Palembang dalam rangka menuju ke Majapahit. Dia mampir di Palembang, tetapi sesungguhnya dia bukan sendirian. Selama ini terkesan sendirian. Dia satu rombongan, termasuk dengan ayahnya sendiri, ulama besar Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Ibrahim Asmoro. Dia, kalau Aryo Damar dicatat ke Palembang tahun 1433, Raden Rahmat dan Ibrahim Asmoro ini berhasil mengislamkan dia pada tahun 1440. Nah, ini yang kita selama ini kurang mendalaminya. Ketika dia ditinggalkan oleh Raden Rahmat dan ayahnya Ibrahim Asmoro, seolah-olah dia sudah dilepas. Padahal ada murid ayahnya yang seorang ulama besar yang ditinggal di Palembang untuk membina lebih lanjut keislaman Aryo Damar, Aryo Dila. Malah ulama besar ini mengambil Aryo Dila sebagai menantu. Namanya adalah Syarif Husin Hidayatullah. Kalau melihat namanya ini juga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membina keislaman Aryo Dila lebih lanjut, sehingga kemudian menjadi Muslim yang betul-betul taat. Ya. Syarif Husin Hidayatullah ini kemudian mulai merintis Islamisasi keluar Palembang, yaitu melalui jalur Sungai Komering. Dia dicatat oleh orang Pedamaran mendirikan semacam pusat dakwah ya di sana, di tempat yang bernama Sekampung dan sekarang disebut sebagai Usang Sekampung. Dalam buku Pak Gajanata ia ditulis oleh Enan Matalim gitu. Karena itu kemudian kita harus mencatat pertama kali Islamisasi keluar Palembang itu dilakukan pada era Aryo Dila gitu. Nah, Islamisasi pada era Aryo Dila ini di Palembang sendiri menjadi makin menguatkan posisi Islam. Karena apa? Karena
tiba-tiba kita dapat informasi Sultan Murni. Sultan Murni ini salah satu anak dari Demang Lebar tahun awal, itu menikahkan anaknya juga dengan Aryodhila. Jadi dia menikah dengan cucu Demang Lebar awal. Ketika Sultan Murni ini menikahkan itu juga peluang untuk mengisi keislaman Aryodhila bertambah luas. Sehingga nanti Aryodhila itu dikenal sebagai ulama juga gitu kan, yang sangat sufistik gitu. Nah, dengan semakin kuatnya keislaman Aryodhila, dia kemudian menyebarkan dan memfasilitasi keislaman dan pengislaman di luar Palembang, di daerah Uluan, sepanjang yang saya bisa lacak meliputi wilayah di sekitar aliran sungai Komering dan sungai Ogan. Dan kita pada era ini mulai menemukan makam-makam ulama di wilayah Sungai Komering dan Sungai Ogan itu, dan salah satunya adalah di sekampung itu. Berikutnya dalam bab 4, saya memfokuskan pada tokoh besar Raden Fata. Gitu. Raden Fata kita tahu dari cerita yang sudah selama ini ditulis, lahir dari ibu asal Tionghoa, karena ayahnya ulama yang dikenal sebagai Tionghoa, yaitu Kiai Bantong atau Syekh Bantong gitu kan. Ibunya ini kemudian setelah menikah dengan Brawijaya, dalam versi Palembang itu Brawijaya 7 ya, dalam Brawijaya 7 itu kemudian harus diceraikan oleh Brawijaya karena istri tuanya, Permaisuri, cemburu. Karena apa? Siu Banci, nama anak ibunya Raden Fata ini, dikenal cantik gitu dan pintar bersolek, sehingga tampilan dia itu bisa berganti-ganti sepanjang hari. Ini menimbulkan cemburu, sehingga kemudian oleh Brawijaya 7 dia harus diceraikan dan diserahkannya kepada Aryodhila untuk dibawa ke Palembang. Dengan pesan agar anaknya setelah lahir dipelihara, dan setelah lahir kalau dia mau menikah dengan Siu Banci, ya dipersilahkan. Gitu. Menarik misalnya, setelah di Palembang, ini kan dia dengan satu kapal sendiri ini, Siu Banci ini bersama ibunya pergi ke Palembang itu dengan pengawalan kapal lain dari Aryodhila gitu kan, ditempatkan di Pulau Seribu ya, Pulau Seribu. Bukan Pulau Seribu di pinggir Sungai Ogan yang ya, Kertapati itu gitu kan, sebelah sana itu. Dia baru ayahnya adalah Brawijaya 7 itu adalah Raden Fata, diberi nama Raden Fata. Setelah menikah baru dibawa oleh Aryodhila ke keraton besar
kota, dan dari sini kemudian dia menikah, lahir lagi anaknya yang bernama Siu Banci. Itu bertambah lagi kuatnya keislaman Raden Fata di keratonnya ini. Apa kita ikuti sumber-sumber Jawa sebelum menuju ke Majapahit, dan Brawijaya tahu perkembangan anaknya menjadi tokoh yang senang agama itu dari para maulana yang mampir di Palembang ini. Nah, dan pada suatu saat nanti Raden Fata kita tahu kan kepengen belajar lagi langsung kepada Sunan Ampel, Raden Rahmat. Tapi dia belajarnya tidak lama di sana itu. Keislaman dia sudah dengan ilmu yang itu sudah didapatnya sejak dari Palembang gitu. Nah, setelah belajar dengan Raden Rahmat, kemudian dia mendapat instruksi untuk pergi ke arah barat dan ujung-ujungnya ke Demak itu. Sementara adiknya Raden Hussein itu kemudian mengabdi kepada Majapahit. Nah, disinilah kemudian kita mendapat informasi bahwa akhirnya dia berhasil mendirikan Kesultanan Demak, kesultanan yang paling awal di pantai utara Jawa. Gitu. Melalui Kesultanan Demak ini, kemudian lebih berkembang Islam di berbagai tempat, dan ini yang kemudian kita ketahui itu. Nah, satu hal yang kita tidak boleh lupa, di dalam negara Kertagama, Raden Fata itu disebut dengan nama Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo, ya. Panotogomo, kira-kira begitu gitu ya. Saya bahasa Jawa itu kan ada yang harus A dibaca O gitu. Ditulis A tapi dibaca O. Yang harus kita garis bawahi, dia menyebut dirinya itu Panembahan Palembang. Panembahan itu raja. Raja Palembang. Jadi dia menganggap dirinya orang Palembang yang menjadi raja di Demak gitu. Karena itu tidak tepat interpretasi seolah-olah orang Palembang itu dikuasai Demak gitu. Tidak begitu menurut saya. Harus sebaliknya. Ditulis kok Panembahan Palembang gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam kaitan dengan Islamisasi kita temukan setelah dia berhasil menata kekuasaan di Demak, tiba-tiba cerita mengenai Raden Fata itu pada tahun 1504 itu hilang. Tidak ketemu lagi di dalam sejarah Demak. Sehingga tokoh seperti Reclus menganggap dia meninggal pada 1404 atau 1405. Padahal dia tidak meninggal. Dia balik ke Palembang. Dia berada di Palembang pada saat itu. Dan Keraton Demak itu dipercayakan kepada anaknya. Nah, ketika dia berada di Palembang inilah, dia dicatat pergi melakukan dakwah di jalur Sungai Lematang. Jadi kalau pada era Aryodhila itu Sungai Komering dan Sungai Ogan, pada zaman Raden Fata dia menggarap wilayah lain, jalur Sungai Ogan. Dan
kita kemudian menemukan cerita bahwa ada tempat yang dulu pernah dibina oleh Raden Fata, yang itu yang sekarang masuk dalam wilayah Pulau Pinang, namanya adalah Pagar Batu. Dalam cerita di sekitar Lematang itu, dalam kahasnya misalnya yang terkait dengan Islamisasi ini, dia disebut berada di Lemah Pari. Agak membingungkan, Lemah Pari ini di mana? Ada yang menulis Pulau Pari. Tapi kemudian terjawab setelah diketahui bahwa pari itu padi dalam bahasa Jawa. Jadi Lemah Pari itu kira-kira tanah padi, sawah gitu kan. Kemudian Pulau Pari itu pulau sawah. Gitu. Dan menurut orang yang berada di Pagar Batu itu dulu memang daerah persawahan yang hebat di situ itu. Nah, ketika berada di situ, kemudian dia menyebar para tokoh-tokoh penyiar Islam yang ikut bersama dia. Gitu. Dan rombongannya rombongan besar, gitu. 500 orang. Nah, di antara yang dia ajak itu adalah Ja'far Shiddiq yang disebut belakangan sebagai Sunan Kudus. Kita bisa melihat bahwa di sini Raden Fata itu fokus perhatiannya adalah dakwah. Ada pertanyaan, mengapa tiba-tiba sekarang tempat yang Raden Fata itu disebut sebagai Pagar Batu, tidak lagi sebagai Lemah Pari. Ini terjadi karena menurut orang di sana namanya diubah setelah pedesaan itu dibuat berpagar batu. Ya, pagar batu kan istimewa gitu kan, sehingga namanya sekarang kita kenal sebagai Pagar Batu. Tetapi sangat penting bahwa betul misinya adalah misi untuk dakwah. Jangkauan dakwanya nanti akan ketemu gitu di dalam buku, saya kemukakan itu secara lebih rinci gitu. Ada kisah yang menarik. Belum ya? Ya, yang berbentuk amplop karena baru diumumkan kan. Nanti ya, kamu mau tolong dipikirkan Pak Pendeta setelah tanggal 25 itu ada cuti. Iya, Bapak, nanti jauh-jauh hari. Karena ini nanti juga ada di unmute dulu mestinya. Ya, ya. Mudah-mudahan sekarang tidak terganggu ya. Ya, itu cerita yang terkait dengan Sunan Kudus ini itu menarik gitu. Ada tokoh yang datang dari Mekah, mampir dulu di Malaka. Tokoh itu namanya Syekh Jalaluddin. Ketika di Malaka, dia sempat bertemu dengan Sultan Malaka, dan ketika bertemu dengan Sultan Malaka itu, yang mengetahui tujuannya, Sultan Malaka meminta salah satu ulama menemani dia, namanya Ahmad Muhammad gitu. Dia melanjutkan misi dakwahnya menuju Jambi. Di Jambi dia menemukan problem yang dihadapi oleh seorang ulama namanya Yusuf Ibrahim yang berat sekali untuk mengislamkan penguasa Jambi pada waktu itu. Tapi berkat Syekh Jalaluddin kemudian berhasil diislamkan. Setelah itu
Yusuf Ibrahim ini juga ikut menemani Syekh Jalaluddin melalui jalur Jambi menuju Lematang. Gitu. Di Lematang dia ketemu dengan Sunan Kudus, gitu. Yang waktu itu di dalam naskahnya dicatat sebagai namanya yang awal, gitu ya, Ja'far Shiddiq, gitu ya. Nah, akhirnya mereka mencari tempat yang dipandang bagus untuk menjadi pusat Islam. Ketemulah tempat di daerah Muara Enim, gitu. Muahe Ening, gitu. Kalau bahasanya itu kan Muahe Ening, gitu ya. Nah, di sini dia melihat tepat untuk mendirikan semacam sentra dakwah, tinggal lagi mencari murid, gitu kan. Dia bertanya-tanya dulu, apakah ini ada rajanya di situ. Ternyata tidak ada tempat itu. Dia kemudian mencari murid bersama 4 orang ini dan berhasil mendapatkan 40 orang murid yang mau diajak hidup menetap di situ dengan dibina keislamannya, tetapi sekaligus belajar hidup menetap, gitu. Jadi seringkali ulama-ulama penyiar Islam itu kesulitan melakukan pengislaman karena orang di pedalaman itu belum hidup menetap, belum punya pengetahuan budaya dan teknologi yang bisa digunakan untuk hidup menetap. Para penyiar Islam, termasuk rombongan Syekh Jalaluddin ini, mengajarkan kepada mereka pengetahuan budaya dan teknologi yang bisa digunakan agar tidak perlu hidup terus mengembara. Sebelumnya mereka mengembara sebagai kelompok-kelompok yang mencari makan, gitu. Food gatherer istilahnya, gitu. Pengumpul makanan, gitu. Masyarakat pramu kira-kira seperti itu. Yang 40 orang ini kemudian mereka bina, kemudian masing-masing diajak membangun rumahnya sendiri, sehingga kemudian muncul komunitas Islam yang disebut dalam naskah itu patang puluh bubung, 40 hubungan rumah, ya. Ada yang menarik, mengapa target minimalnya itu 40 hubungan, gitu. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i kewajiban untuk mendirikan sholat Jumat itu kalau ada jamaah menetap yang berjumlah 40 orang, gitu. Saya kira ini terkait dengan itu sehingga kemudian bisa menanamkan keislaman secara lengkap, gitu. Jadi dinamika yang dihadapi oleh para penyiar Islam ini kadang-kadang mengharukan, gitu. Andai kata mereka tidak berdakwah dengan pola seperti itu, meninggalkan istri dan anaknya yang lama dan tidak kembali lagi ke sana, menetap di tempat yang baru, apa mungkin kita menjadi muslim? Ini yang kadang-kadang menjadi sangat mengharukan untuk saya sendiri itu. Nah, kalau kita lihat, ya, ada 3 jalur kedatangan para ulama penyiar Islam ini. Ada ulama yang pergi ke Palembang dengan menempuh jalur niaga yang sudah terbentuk lintas samudra sejak zaman Majapahit. Ini mereka melalui Selat Bangka dan Sungai Musi. Nah, umumnya ulama-ulama yang menempuh jalur ini adalah generasi yang paling awal yang melakukan islamisasi di kota Palembang dan kemudian juga ke wilayah
Sungai Ogan dan Sungai Komering. Kemudian ada ulama yang datang juga dari arah utara dan menuju Uluan Palembang melalui Jambi dan meneruskan kemudian ke hulu Sungai Lematang. Mereka ini misalnya bisa kita lihat sebagai tokoh-tokoh yang nanti makamnya ada di sekitar aliran Sungai Lematang. Ada yang menempuh jalur selatan. Ini misalnya yang datang dari jalur selatan ini adalah melalui Lampung dan kemudian masuk ke Sungai Komering. Di antara tokoh ini kelihatannya kebanyakan datangnya dari Cirebon dan Banten gitu. Dan saya setuju dengan catatan bahwa salah satunya adalah tokoh besar Aryo Penangsang yang nanti berdiam di Indralaya dan dimakamkan di Indralaya. Nah, dengan itu kita juga bisa melihat bahwa peran Kesultanan Aceh, terutama Pasai dan Malaka, bagi terbentuknya sentra-sentra ulama di Sumatera Selatan, di wilayah negeri Palembang, gitu kan. Hasil didikan dari Aceh dan Malaka ini, dan kemudian di belakang hari hasil didikan Demak, gitu. Nah, nanti menarik juga kalau kita melihat sebelum memasuki era kesultanan, ada era pra-kesultanan. Dan ini umumnya dicatat setelah ada orang-orang, petinggi-petinggi Demak yang kembali ke Palembang. Orang Palembang yang dibawa ke Demak dan kemudian kembali ke Palembang. Di sini kemudian melanjutkan tradisi kekuasaan yang ada di Demak itu. Nah, orang-orang ini saya kira sangat penting untuk terus dipelajari gitu. Misalnya saja itu di dalam buku file disebutkan kutipan seperti ini. Terdapat perkataan Raja Palembang Dipati Karangwidara tatkala ia merentah banyak tangga rumah dari lebar daun katambun tulung sanggup bubungan. Ialah Dipati Karangwidara membuat suka 100 dusun di Uluan mencar lawangan 4 ialah Lematang, Musi, Ogan, Komering. Zaman itulah ada Pangeran Proatin Uluan. Ini kutipan yang sangat penting yang diambil dari naskah. Sayang naskahnya ini belum kita bisa pelajari. Pada masa Karangwidara ini ternyata ada usaha lanjutan mengelola secara lebih baik birokrasi yang sudah diislamkan di daerah Lematang, Musi, Ogan, dan Komering gitu. Sehingga kemudian pada masa itu ada Pangeran Proatin Uluan. Artinya sebelum itu kan belum ada, gitu kan. Nah, Karangwidara ini dalam tradisi Palembang disebut sebagai Karangwidara. Ini tokoh yang hidupnya itu setelah abad ke-16. Ya, mengapa bisa dipastikan begitu? Dia memerintah itu di abad ke-16 ya. Karena nanti ada anaknya yang dinikahkan dengan anak dari Tandi Pulau. Tandi Pulau ini ulama penyiar Islam di Komering yang bernama Said Hamimul Hamim.
ada anaknya yang bernama Masayu Rangga yang dinikahkannya dengan anak Tan di pulau yang bernama Tan Siak Sidi. Tan Siak Sidi ini itu kemudian diperintahkan oleh Karangbidara untuk ikut dengan rombongan Raden Patah kembali ke Demak. Kalau kita hitung, pada saat itu dia sudah menjadi menantu dari Karangbidara. Gitu. Berarti Tan di pulau itu sudah menyebarkan Islam sebelum abad ke-16 masuk gitu ya. Jadi masih di abad ke-15 gitu. Selama ini diperkirakan abad ke-16. Itu saya kira harus dikoreksi lebih awal lagi dari itu. Dan Tan Siak Sidi kemudian tidak terdengar beritanya kembali ke Palembang. Saya melihat bahwa ia salah satu ulama yang tetap berada di lingkungan Demak yang melanjutkan misi dakwah Islam hasil didikan di Palembang. Harus dicatat ini ada regenerasi seperti itu. Jadi saya kira masih banyak tantangan yang harus kita kembangkan terus pengkajian mengenai itu. Dari kutipan tadi misalnya kita dapat gambaran situasi negeri Palembang pada masa itu, Karangbidara itu bisa kita ketahui gitu, bahwa sudah maju sehingga sangkup bubungan. Sementara di Uluan mereka yang sudah terjangkau oleh Islamisasi itu merasakan kegembiraan ya. 100 dusun sudah terjangkau oleh pengaturan kuasa dari Palembang. Dan dusun-dusun itu meliputi 4 sungai besar itu tadi. Nah, itu kemudian diperkenalkan institusi Pangeran Prowatin, dan kemudian kedudukan Karangbidara itu dalam tradisi Palembang itu adalah cucu dari Sultan Murni dari anaknya yang bernama Demang Lebar Tahun juga. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa perkembangan Islamisasi di negeri Palembang itu sudah bisa berlanjut, dan nanti ketika Kesultanan Palembang terbentuk sudah ada dasar-dasar untuk melakukan pengaturan birokrasi pemerintahan yang berasal dari era ini, era pra-kesultanan. Saya kira sebagai pengantar itu yang mungkin layak saya kemukakan. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan respon, masukan yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, para peserta yang kami muliakan, sudah kita dengarkan tadi secara panjang lebar disampaikan oleh Kiai Haji Mal'an tadi sebagai penulis buku tentang jejak Islamisasi di negeri Palembang. Mungkin dari paparan beliau tadi dan penjelasan beliau tadi, mungkin Bapak Ibu ada respon. Kami lihat juga di sini ada beberapa respon yang dilontarkan oleh para peserta kita pada saat ini. Itu baik dari banyak sekali ini untuk ditujukan kepada Pak Kiai Mal'an. Akhirnya dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Di antaranya itu dari Bu Lili misalnya, Bu Lili dari Surabaya ini. Nah, jadi beliau nanti akan bertanya kepada Pak Kiai tentang para miswara ini, orang mana ini dari yang melahirkan dari Majapahit atau dari pejabat Majapahit yang berkedudukan di Palembang. Kemudian yang kedua nanti kami silakan juga Ibu Dr. Dewi
Dr. Dewi Sukarti dari Jakarta ini juga nanti ada pertanyaan beliau tentang adakah manuskrip di masjid-masjid di Uluan Palembang tentang Islamisasi di Uluan. Dan juga nanti ada pertanyaan dari Bu Khairun Miswah dari Palembang. Kami mulai dari Bu Lili Subajrati dari Surabaya. Silakan Bu Lili, kiranya akan mau bisa didiskusikan atau ditanyakan kepada narasumber kita pada kesempatan kali. Kami silakan Bu Lili dari Surabaya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Saya Ibu Lili, guru sejarah dari SMA Gigi 3 Surabaya. Saya tertarik sekali dan mantap tadi panjenengan memberikan ini materinya. Saya selama ini kan hanya tahu dari buku sejarah kalau Paramisora itu adalah tokoh dari Majapahit yang melarikan diri ke Malaka dan tidak dibahas sedetail mungkin kenapa sampai melarikan diri. Itu saja. Jadi ketika panjenengan tadi memberikan materi tadi, ternyata Paramisora itu memang berasal dari keturunan Majapahit begitu atau bagaimana ya? Karena orang tuanya memang merupakan salah satu pejabat yang berdiam di Malaka dan Paramisora sendiri lahir di Palembang, maksud saya di Palembang. Mohon pencerahnya Pak Ustadz, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Kiai kalau mau dijawab satu-satu atau gimana, silakan. Baik, terima kasih Ibu Lili berkenan menyaksikan diskusi kita pada pagi hari ini. Guru sejarah. Ya, kalau kita ikuti catatan yang dibukukan yang berasal dari Tom Pearce itu, dia menyebut dirinya sebagai orang Melayu, gitu. Orang Melayu, gitu. Yang oleh kebetulan yang di interview Tom Pearce itu orang Jawa, gitu. Melayu itu dalam Jawa, di Jawa kan artinya kan lari ya, Melayu itu berlari gitu kan. Karena yang diinterview memang orang Jawa. Tetapi interview yang dilakukan itu setelah dia berada di Malaka ya, setelah seabad kemudian kira-kira itu yang dilakukan oleh Tom Pearce itu. Sebetulnya itu yang dia kemukakan di dalam buku itu Malayo gitu. Malayo itu sebetulnya dalam bahasa Palembang ada, yaitu melayau gitu. Melayau itu dalam bahasa Palembang pergi tanpa tujuan yang jelas. Dari situ kita tahu bahwa dia sebetulnya bukan orang Majapahit. Agak keliru dengan nanti posisi Aryodhila dan sebelumnya itu Raden Fatah ya, dan sebelumnya lagi sebelum itu kita tidak tahu, tapi memang dia orang Melayu Palembang gitu. Sehingga kemudian bahasa Palembang itu yang ditampilkan di dalam Undang-Undang Malaka. Kita orang Palembang juga jarang tahu bahwa ada bahasa Palembang, bahasa Melayu, dialek Palembang yang masuk undang-undang pada abad ke-15 gitu. Undang-Undang Malaka itu. Saya kira dengan bukti itu tidak begitu tepat kalau kita melihat dia sebagai keturunan Majapahit, dia dilihat sebagai turunan penguasa Sriwijaya, bukan sebagai turunan Majapahit. Jadi saya kira Ibu Titi bisa melihat, Ibu Lili ya,
Maaf ya, ya Ibu Lili ya, istri saya mengingatkan itu bahwa bisa menelusuri lebih lanjut melalui karya Suma Oriental yang bercerita tentang pengalaman Tom Pierce itu ya. Saya kira begitu Bu yang bisa saya jawabkan. Makasih. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami ya. Ya Bapak Ibu, hadirin sekalian, tentunya banyak sekali ini respon-respon yang dialamatkan kepada narasumber kita ini, Pak Kiai. Itu tadi sudah ada ditanggapi oleh Pak Malang yang pertanyaan dari Bu Lili di Surabaya. Nah, ini ada lagi Pak Kiai, ini ada satu pertanyaan dari Bu Dr. Dewi Sukarti dari Jakarta ini, yang juga menanyakan tentang apakah ada manuskrip di Masjid Batu di Uluan itu tentang Islamisasi di Uluan. Nah, kepada Bu Dr. Dewi kami persilakan Bu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Syarifuddin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Malan Abdullah. Ya, saya juga orang Palembang sebenarnya tapi tinggal di Jakarta. Saya dari Kabupaten Lahat. Oh ya. Ya, tapi mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan baru saja menyelesaikan doktor masih tentang Palembang juga disertasi saya, yaitu respons perempuan Muslim Besemah, ya suku Besemah ya, mengenai hukum waris adat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Nah, selama studi saya menggarap disertasi itu, saya tentu membahas mengenai Islamisasi di wilayah Uluan, tepatnya di Lahat dan Pagar Alam. Nah, kesulitan saya adalah mencari link Islamisasi di Iliran dengan Uluan. Nah, linknya gimana? Karena yang saya dapatkan di Pagar Alam itu ada sebenarnya Puyang Awak yang membawa Islamisasi di Pagar Alam. Nah, kemudian baru pada masa baru ada syariatisasi itu pada masa apa istilahnya itu? Ada Islam syariat itu. Saya lupa istilahnya. Nah, belakangan Syarikat Islam kali Bu. Iya, saya Syarikat Islam, betul. Ya, saya Nur Kodim dengan Syarikat Islam. Nah, pada masa SI itu baru masyarakat menikah secara Islam, meminta dinikahkan secara Islam karena mereka sebelumnya itu menikah di atas kuburan puyang-puyang. Nah, itu berarti kan tahun 1920-an kan, berarti baru sekali. Nah, adapun Puyang Awak itu ada abad 16, dia cuman missing link apa yang dia bawa, apa yang dia ajarkan. Memang saya lihat di situs peninggalannya itu di Pardipe, Perahu Dipo, Pagar Alam itu ada tempat khalwat. Nah, kalau tempat khalwat berarti kan itu pengaruh tasawuf, ada hubungannya dengan tasawuf Samaniyah mungkin ya, yang kebetulan berkembang sebelumnya di Palembang. Tetapi seperti di masjid-masjid di Pulau Jawa atau tempat lain di Sumatera, biasanya ditemukan manuskrip itu di masjid-masjid mengenai apa sih yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu ketika menyiarkan Islam pertama kali di suatu wilayah gitu kan. Nah, kemarin ketika saya pulang kampung nengok orang tua yang sakit, nah saya melihat ada tulisan itu di di daerah Pagar Batu itu kan ada jembatan Ayun, terus ada di sini ada makam istri Raden Fatah dan anak-anaknya di Pagar Batu ya. Nah, terkejut saya kalau gitu Raden Fatah ini kan tokoh besar Wali Songo. Tapi mengapa pengaruhnya di Uluan, di Lahat dan Pagar Alam itu boleh dikatakan lemah? Karena Islam di sana tuh boleh dikatakan Islam KTP kan. Jadi masjid itu kalau hari Jumat tuh ada beberapa orang yang isi, selainnya itu kosong. Jadi cuman kalau ada yang masalah yang rela untuk tinggal di masjid, baru itulah ada azan berbunyi di masjid itu. Nah, apa begitu pengaruhnya Raden Fatah sampai ke Lematang kalau pengaruhnya tidak ada bekasnya di Uluan, di Lahat Pagar Alam saat ini? Saya kira itu Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Ya. Sepanjang yang saya bisa telusuri, memang era Raden Fatah itu
belum menjangkau daerah lahat pagar alam yang ke sana itu. Gitu. Yang dilakukannya paling jauh di sekitar Pulau Pinang, kemudian yang ulama-ulama yang melakukan Islamisasi itu lebih ke hilir gitu, tidak ke hulu gitu kan. Karena itu kemudian saya tidak berani berspekulasi lebih jauh gitu. Saya berangkat dari fakta yang tertulis itu bahwa Islamisasi Raden Patah ya paling jauh ya di sekitar pagar batu itu gitu kan. Sesudah itu belum lagi, dan kemungkinan pengislamannya itu lebih belakangan. Saya kira dengan itu kemudian ada tugas lanjutan dari Ibu gitu, mencari link itu gitu kan. Ya. Karena kalau yang saya lihat ketika di Muara Hening itu, Muara Hening ditulisnya begitu, itu cukup intensif yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin bersama kawan-kawan itu gitu. Membangun kehidupan baru dengan tingkat ekonomi yang baru, dan paling penting sebetulnya memperkenalkan sawah ya, sawah yang saya lihat itu kan, untuk bisa menetap itu harus punya rumah, harus punya pencarian tetap, dan yang tertangkap itu di semua tempat yang disebar oleh ulama-ulama pada era Raden Patah itu tumbuh persawahan gitu. Orang datang juga untuk belajar bersawah. Gitu. Jadi karena itu kemudian wajar saja kalau itu yang disebut oleh Ibu tadi itu lebih belakangan. Saya tidak menemukan informasinya sampai era itu. Mungkin kalau sudah ada yang kajian-kajian atas sumber-sumber lain yang kita harapkan terbuka lagi gitu, kita bisa melakukannya lebih lanjut gitu. Saya senang dengan pertanyaan Ibu gitu kan. Berarti dugaan saya tidak keliru. Gitu. Terima kasih Bu ya. Ya. Ya Bapak Silakan, Ibu, Pak Adi. ya Bapak Ibu, para peserta yang kami muliakan, kami lihat di partisipan ini memang banyak sekali ya anggapan kepada Pak Kiai tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai dalam sehubungan memperkenalkan buku baru beliau ini di Palembang. Ada juga tuh diantaranya itu dari pertanyaan dari Ibu Khairul Niswah ini dari Palembang ini. Menurut beliau ini ibu dari Raden Patah ini, ibu Raden Patah ini ada mengatakan dari Cina, ada juga dari Campa. Nah yang itu yang mana yang benar itu? Silakan Ibu Khairul Niswah. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai yang saya hormati. Cuma penasaran aja, ada berapa sumber yang mengatakan tentang Ibunda Raden Fatah, misalnya dari Mang Johan Hanafiah dalam buku apa itu Palembang ya, sejarah Arab Melayu Jawa itu, Melayu Palembang itu mengatakan bahwa Ibunda Raden Fatah itu memang dari Cina. Kan istrinya itu kan dari Campa, kemudian menikah lagi dengan selir yang Cina, kemudian istrinya yang dari Campa itu kan cemburu. Kemudian disebutkan bahwa ya dia mungkin ada kekeliruan itu Mang Johan menulisnya di situ. Dia pertama menuliskan dari Cina, kemudian dari Campa, nah, kemudian ada kekeliruan. Kemudian ada versi lain yang mengatakan Ibunda Raden Fatah itu dari Campa. Ini yang benar yang mana? Memang kuat dugaannya dari Cina, tapi ada juga versi yang mengatakan dari Campa. Yang mana yang benar itu Pak Kiai Malan? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Ibu Khairul Niswah ya. Memang kalau kita kaji sebetulnya batasan antara
Champa atau dari Cina itu tidak begitu clear ya. Karena kebanyakan juga yang pendatang-pendatang dari Cina itu juga menyebarnya awalnya misalnya ke Champa gitu. Baru kemudian ke Jawa, seperti itu anunya itu. Termasuk juga ulama-ulama penyiar Islam itu mungkin awalnya dia dari Samarkand gitu. Kemudian berikutnya ke Champa. Dari Champa kemudian ke Palembang dulu. Dari Palembang baru kemudian ke Jawa. Jadi alurnya itu tidak bisa dibayangkan bahwa sekali datang gitu. Karena belum ada pesawat zaman itu. Kalau kemudian misalnya dia dari katakanlah Samarkand, mampir dulu ke Champa, tiba-tiba berhasil mengislamkan dan diminta kawin dengan anaknya. Dia menikah dulu di situ gitu kan. Dan kemudian baru kemudian melanjutkan ke tempat lain. Yang dari Cina juga begitu alurnya itu. Jadi jarang sekali pada masa lalu itu misalnya ada orang Cina ke Jawa yang sudah dengan istri gitu. Umumnya juga tidak dengan istri, nanti menikah di Jawa dengan orang Jawa dan itu kemudian disebut sebagai orang Cina masih gitu kan. Sementara orang Jawa kemudian menyebutnya dengan nama Jawa gitu kan. Jadi itu yang saya kira tidak bisa kita lihat sebagai sebuah pola umum. Nah, tadi contoh saya Jalaluddin jelas dia datang dari Mekah ke Malaka dulu. Nah, karena dia ke Malaka itu dicatat dia datangnya itu bertemu dengan Sultan Malaka yang terakhir. Kemudian ketika sampai ke daerah Lemah Pari ini, dia bertemu dengan Raden Fatah. Ini waktunya klop. Sultan Malaka yang terakhir itu kan berkuasa sampai 1511. Kemudian Raden Fatah itu hilang dari cerita Demak pada 1504, 1505. Masanya itu searah gitu. Yang paling sulit ketika mempelajari sumber-sumber lokal itu memperkirakan masanya. Ya, memperkirakan masanya. Jadi ini yang kemudian kita harus berpegang kepada hasil-hasil telaah yang lebih pasti lebih dahulu. Nah, saya ketika mempelajari era ulama-ulama penyiar Islam di daerah Lematang itu berangkat dari waktu Syekh Jalaluddin ini ke sana yang semasa dengan Sultan Malaka yang terakhir dan semasa dengan Raden Fatah yang hilang dari sejarah Demak, yang tidak hilang sebetulnya kan. Dia hadir di Palembang. Dia berdakwah ke sana gitu kan. Berdakwah ke Lemah Pari itu tadi, Pulau Pari itu tadi. Karena tidak menguasai sumber-sumber Palembang, orang seperti Rickleff itu tidak tahu itu. Gitu. Tapi nanti membingungkan setelah kemudian dia kembali lagi ke Demak gitu. Tokoh yang menggantikan dia sebagai Sultan Demak itu siapa? Itu menjadi klop kalau sumber-sumber Palembang itu dipelajari. Karena itu saya merasa bahwa sumber-sumber Palembang ini perlu dikaji dan diperkenalkan terus. Saya agak kaget ketika ini kan di dalam endorsement di belakang, itu buku ini ada saya minta dibaca oleh Profesor Oman Fathur Rahman, dan beliau kemudian memberikan endorsement kecil. Dia menyebutkan membaca Palembang katanya membuat kita lebih memahami Indonesia. Artinya ada peran penting Palembang yang beliau akui. Buku ini kan pengantarnya dibuat oleh Profesor Mujibur Rahman.
Pak Rektor UIN Banjarmasin gitu. Kebetulan saya mengenal beliau, saya minta dibaca, dan beliau kemudian berkenan memberikan kata pengantarnya. Juga ada endorsement dari Profesor Abdul A'la dari UIN Sunan Ampel, juga begitu gitu, memberikan endorsement mengenai ini, sehingga saya merasa bahwa dari sudut telaah yang berorientasi ke Jawa juga mungkin juga tidak terlalu salah yang saya simpulkan. Mungkin juga clear gitu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya Bapak Ibu, akan memang kita lihat di sini banyak sekali para peserta yang begitu antusias sekali untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Kiai Ma'an Abdullah tadi. Ini karena kita sehubungan waktu kita ini terbatas, kita masih punya waktu kira-kira ya 15 menit lagi untuk kita buka dari diskusi ini. Sepertinya ini nanti bisa langsung dibagi bapak-bapak ibu yang belum sempat atau kita bincangkan di sini, mungkin langsung japri saja, mungkin langsung kepada narasumbernya. Nah, di sini kami lihat juga ada pertanyaan Pak Kiai dari Ibu Reno, misalnya Ibu Reno ini tentang bertanya tentang bahasa Palembang yang seperti bahasa Jawa. Bagaimana sejarahnya, apakah memang berasal dari patah yang ke Jawa Soekarti tadi, sebaliknya. Nah, silakan kepada Bu Reno. Ya, Bu Reno silakan. Ya, pertama kami mohon maaf, memang moderator sekarang suaranya memang sudah lagi ada gangguan, lagi serak, mungkin kurang suaranya mungkin kurang tertangkap oleh Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Kepada Ibu Reno silakan. Bisa disampaikan langsung kepada pembicara. Pak Reno apa Ibu Reno? Maaf ini. Ya. Ya, silakan. Ya, ada juga pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan yang lain dari peserta kita pada pagi menjelang siang ini sehubungan dengan paparan dari Pak Kiai tadi, yaitu misalnya ada lagi dari Indoni, misalnya Indoni Wahyudi yang bertanya tentang keturunan raja-raja Palembang ini sebenarnya berasal dari mana, presiden dari Rasulullah dan sebagainya. Silakan Pak Indoni untuk dapat menyampaikannya langsung kepada narasumber kita. Silakan. Ya, Pak Indoni, silakan. Kalau mau. Haji ya? Ya, silakan. Suaranya ada Pak Haji? Ada. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menanyakan, karena dapat info Pak Kiai bahwasanya raja-raja Palembang Darussalam itu Indoni Wahyudi. Ya, masih ada keturunan Sayyidina Hasan kabarnya. Lalu penasihat spiritualnya itu masih ada keturunan Sayyidina Husain. Saya dapat info itu Kiai karena kebetulan ada calon doktor dari ilmu hadis yang kuliah di doktoral di UIN Medan, ya, orang Linggau. Memang agak susah kita jelaskannya Kiai karena beliau ini kayak ngalami dimensi kegaiban model itu Pak Kiai. Karena dia didatangi oleh salah satu habaib penasihat spiritual Sultan Raja Palembang Darussalam itu yang pengen diziarahi kubur. Saya awal itu pada waktu itu kurang percaya Pak Kiai, tapi
setelah kami datang ziarah itu memang benar-benar rupanya penasihat Raja Palembang Darussalam itu rupanya dari Kutur Habaib, jalur Sayyidina Husain. Tapi kata teman ini sebenarnya Raja Palembang itu masih ada jalur Sayyidina Hasan ini Indoni. Jadi saya agak ini bingung Kiai, karena baru dengar dari beliau, walaupun datanya dari mana saya kurang tahu. Mungkin Pak Kiai bisa bantu kami terkait informasi tersebut. Dan juga kami menanyakan tentang kuburan Panglima Hang Tuah yang kabarnya ada di Cinde Welang itu Pak Kiai. Apakah benar demikian atau tidak? Karena kata salah satu teman yang ikut organisasi terkait Melayu Palembang ini mengatakan bahwasanya yang di Candi Welang itu benar, itu Panglima Hang Tuah katanya itu benar. Wallah Pak Kiai, mohon tanggapannya Pak Kiai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saudara Indoni, saya tidak masuk kepada era kesultanan. Ya, jadi saya membatasi pada era paling jauh pra kesultanan. Gitu. Sepanjang yang saya bisa lacak itu yang saya tulis di dalam buku saya itu, gitu kan. Sepanjang yang asal usul tertulisnya ada, itu yang saya tampilkan. Karena itu yang bersifat spekulasi, menurut Profesor Nagib Alatas, kita harus hati-hati membedakan antara yang fakta sejarah dengan yang fiksi gitu. Seringkali orang kalau ingin menampilkan keunggulan keturunannya, uyangnya, itu banyak berspekulasi gitu kan, tanpa dukungan dokumen yang diperlukan. Ada kaidah dalam studi sejarah, no dokumen, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Belum tentu salah, tetapi tidak mungkin ditulis sebagai sejarah. Saya berpegang kepada pendirian itu, gitu. Memang agak repot kalau misalnya kita memperhitungkan itu. Kebetulan saya terhindar karena memang periode sejarah yang saya pelajari belum memasuki era kesultanan, gitu. Jadi saya kira untuk itu adalah demikian jawaban saya. Kemudian yang kedua tadi menyangkut apa tadi? Kuburan Panglima Hang Tuah. Iya, di kuburan Hang Tuah. Ya. Yang saya tahu itu Profesor Aziumardi Azra berpegang pada bahwa Hang Tuah itu makamnya yang di Candi Walang. Oh, ya. Bagi Aziumardi Azra, itu yang dokumen tertulisnya ada adalah itu. Karena itu sayang kalau kita tidak memanfaatkan itu sebagai sumber bagi semacam wisata sejarah. Ya, karena mungkin orang-orang dari Malaka, orang Malaysia, orang dunia Melayu itu kepingin melihatnya. Kalau tidak digarap dengan baik, diperkenalkan dengan baik, itu orang tidak tahu. Gitu. Jadi pengalaman Vietnam itu dalam mengembangkan para wisata tergantung pada narasinya. Ya, misalnya dia perkenalkan, menurut kawan saya, itu bagaimana orang Vietnam, gerilya Vietnam itu dulu berjuang melawan Amerika, gitu. Dari lubang sini itu ditembakkan sesuatu, tapi dia sebetulnya sudah di lubang yang lain, gitu. Nah, wisatawan itu cuma ditunjukkan lubang yang tidak ada apa-apa sebetulnya. Tetapi narasi yang dibangun itu menjelaskan arti penting lubang itu, gitu kan.
Jadi kira-kira seperti itu sebetulnya kalau kita di Palembang ingin mengembangkan pariwisata kita secara lebih serius, narasi di sekitar objek-objek sejarah itu harus kita bangun secara meyakinkan berbasis kajian-kajian sejarah yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa berpikir begitu ya. Makasih. Terima kasih Pak Kiai, tanggapannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena kita memang pertemuan kita dibatasi oleh waktu ini karena sudah hampir mendekati waktu 11.30. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ini ada dari Pak Khalidi Zainuddin ini Pak Prof. Mungkin ada yang akan disampaikan Pak Prof. Khalidi kepada pembicara kita. Silakan Pak Khalidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malan. Waalaikumsalam warahmatullahi. No document, no history. Iya. Apa cakupan frase ini atau kalimat ini? Bila ada cerita rakyat misalnya, menunjuk suatu benda yang masih ada saat ini, dan diakui dalam cerita itu pernah digunakan untuk suatu upacara-upacara pada zaman dahulu itu. Apakah ini bisa dikategorikan dokumen sehingga dia bisa menjadi sejarah? Misal, di satu tempat itu meyakini agama Islam bukan agama pertama. Nah, mereka meyakini agama mereka adalah Hindu. Dalam hal ini Hindu Bali. Nah, mereka tidak bisa menunjukkan kalau catatan-catatan bentuk teks, misalnya manuskrip teks seperti itu. Tapi mereka menunjukkan ada bukti-bukti peninggalan. Misalnya ada kayu yang mereka sebut undu mali. Itu dari bahasa Hindu Bali. Kayu ini digunakan untuk membakar jenazah. Itu yang pertama. Dan itu mungkin sekarang karena hutan sudah gundul maka sudah habis. Sebelumnya pada tahun 80-an itu masih ada. Ya, ya. Lalu ada gundukan tanah berbentuk kuburan, kalau bahasa Palembang pedapuran, tambak, yang tidak beraturan arah. Ketika digali, isinya itu adalah sebuah bejana, beberapa bejana, bahasa Palembang mangkok, cumbung, terkadang tersusun, dan itu kami pernah mendapatkan. Dan itu diburu oleh pemburu harta karun. Dan banyak yang mendapatkan itu. Itu disebut dengan tambak abung. Karena ada keyakinan dulu katanya di situ pernah dijajah oleh orang Abung Lampung. Itu tempat karena di sana tidak ada sungai besar, maka abu itu tidak disebar di sungai tapi ditanam di dalam mangkuk-mangkuk itu. Yang ketiga ada mereka sebut sarangan. Sakangan mereka nyebutnya, itu tumpukan kayu di bawah rumah yang dipersiapkan untuk kalau terjadi kematian untuk pembakaran jenazah yang terdiri dari undu mali itu. Kalau ini apakah ini bisa menjadi sebuah sejarah? Sehingga mereka bisa menemukan, mengatakan bahwa mereka sebetulnya belum Islam sebelum tahun sekian. Kalau di sana kita tahun berapa itu? 250 tahun yang lalu atau 280 tahun yang lalu. Karena mereka tahu di kampung itu orang pertama membawa Islam itu namanya Jalang Liu I. Yang belajar dari Kelengkayap belajar dari suku Brak. Ya, Lampung ya. Skala Brak. Ini salah satu suku di Lampung, Skala Brak. Nah, apa ini bisa disebut sebagai data sejarah dan bisa menjadi sejarah? Terima kasih Pak Kiai. Ya.
Terima kasih Pak Khalidi. Pak Khalidi ini saya kira memang betul-betul ingin mendiskusikan persoalan ini secara serius gitu ya. Sejauh yang saya bisa lihat gitu, misalnya melalui tulisan-tulisan Martin van Bruynesen, cerita-cerita itu bisa menjadi bagian dari sejarah kalau ada tautan yang tertulis walaupun sedikit gitu. Itu yang saya lihat pada karya-karya Martin van Bruynesen gitu kan. Nah, kalau tidak ada sama sekali kaitan dengan tertulis, mungkin kita bisa meminta bantuan para arkeolog untuk mempelajari itu ya. Saya lihat orang-orang seperti Ibu Retno gitu ya, itu menekuni itu dan berguna sekali bagi studi sejarah gitu. Kalau untuk mengatasi kebuntuan dokumen dalam bentuk naskah ya. Jadi dokumen tentu harus diartikan luas, termasuk artefak ya semacam itu kan. Karena itu untuk yang kasus-kasus seperti tadi, studi arkeologi bisa kita mintai bantuan untuk menjelaskannya. Sayangnya itu kan bukan bidang kita. Bidang kita ini kan terbatas sekali pengetahuannya gitu. Kalau saya hubungkan dengan apa tadi yang ada pertanyaan dari Ibu menyangkut lahat tadi itu ya. Saya juga dengar bahwa pernah suatu masa itu di daerah Pagar Alam Lahat itu perkawinan itu, akad nikah perkawinan itu dilakukan ulang gitu. Saya mendengar ini dari Pak Kafrawi Rahim. Diceritakan oleh ayahnya, itu pengalaman nenek Pak Kafrawi Rahim. Jadi mungkin ini gambaran bahwa memang proses Islamisasi di daerah Palembang ini, negeri Palembang ini tidak dalam masa yang sama sekaligus gitu kan. Pasti tidak begitu. Ada yang lebih belakangan dan itu antara lain kemungkinannya yang seperti tadi diceritakan oleh Ibu yang mempelajari lahat itu tadi gitu kan. Jadi saya kira dugaan saya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih meyakinkan kalau kita bisa meminta bantuan para arkeolog untuk mempelajari itu. Yang seperti itu kan juga terkait dengan temuan-temuan misalnya candi di Bumi Ayu, macam itu kan, ya itu juga harus dipelajari oleh para arkeolog gitu. Saya kira begitu Pak Khalidi ya, yang saya bisa gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, yang kami muliakan karena kita ini dibatasi oleh waktu, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin kita masih penasaran dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Malan itu. Oleh karena itu kita mengharapkan agar buku baru yang ditulis oleh Pak Malan agar segera di-launching dan diedarkan kepada kita semua agar kita dapat mengetahui buku yang telah ditulis oleh Pak Malan yang sangat menarik sekali. Sebelum kita tutup, silakan kepada Pak Kiai Malan, jika ada yang akan disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita ini. Silakan Pak Kiai. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak yang telah berkenan menyaksikan diskusi ini, juga kepada pihak penyelenggara, karena sebetulnya ini tidak tepat disebut sebagai bedah buku. Bukunya itu belum diluncurkan gitu kan. Jadi diskusi kita sebetulnya mungkin bisa lebih mendalam kalau bukunya sudah bisa diterbitkan oleh penerbit UIN Raden Patah Press ya. Semula diperkirakan oleh Pak Subhan sudah bisa terbit,
ternyata Pak sampai hari ini belum bisa diterbitkan. Mudah-mudahan begitu. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah dapat mengikuti daripada rangkaian pameran pustaka kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri ini akan senantiasa bermanfaat bagi kita dan dapat kita menjadikan suatu ilmu pengetahuan yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pemicu semangat kita untuk terus meneliti, menggali khazanah daripada sejarah lokal kita, terutama Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami selaku moderator, mohon maaf kiranya di dalam penyampaian atau mengatur acara ini kurang berkenan, ada yang dirasakan agak ganjil dan kurang pada tempatnya. Kami mohon maaf, terutama tadi tentang suara ini. Memang pada saat ini moderator ini sedang serak suaranya, mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampunan, mudah-mudahan kiranya kita akan dapat berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik itu melalui online atau offline. Ada juga dari dari peserta tadi untuk saran untuk dapat kita mengerjakan atau melaksanakan kegiatan secara offline seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kita ini kan masih dalam keadaan COVID, jadi kita baru bisa mengadakan acara seperti ini melalui virtual atau aplikasi Zoom meeting. Demikianlah, insya Allah kita dapat bertemu lagi. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia. Baiklah, terima kasih Kiai Mal'an Abdullah dan Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mendokumentasikan acara kita. Saya persilakan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan coba screenshot layar komputer ini ya. Silakan Bapak Ibu. Bentar saya. Ya, sebentar ya. Ya, 3, 2, 1. Tunggu ya, ada 4 layar, jadi silakan bersiap-siap. 3, 2, 1. Layar kedua, 3, 2, 1. Layar ketiga, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini sudah tiba di ujung acara. Sebagai informasi, Pekan Pustaka Palembang 3 selain dapat diikuti melalui Zoom meeting, juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Mang Dayat, channelnya Wong Palembang. Laporan di statistik YouTube kita ada sekitar 195 orang yang menonton secara streaming. Kalau di Zoom ini lebih kurang ada 90 sampai 100 orang tadi yang masuk. Jadi ada sekitar 1.200-an ya yang menyimak Pak Kiai Mal'an hari ini. Kami mengingatkan rangkaian kegiatan Pekan Pustaka Palembang 3 akan berlangsung sampai tanggal 28 Agustus nanti. Bapak Ibu semua kami harapkan berkenan hadir sesi-sesi kegiatan Pekan Pustaka 3 selanjutnya. Nanti malam pukul 19.30 akan ada bedah naskah buku Palembang dari waktu ke waktu dengan narasumber Bapak RD Muhammad Ihsan dan akan dimoderatori oleh Jeki Sepriyadi. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber
dan moderator kita pada pagi hari ini. Beda buku pagi hari ini kita akhiri di sini. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesilapan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat malam. Yuk, terima kasih. Ya. Ustaz Andi. Ya, sama-sama. Lagu tadi bagus. Lagu pertama, lagu apa? Iya. Yang bahasa apa tadi? Cak pantun, syair-syair tadi yang awal. Jenjang apa? Jenjang Suhang. Pamit ya. Ya, makasih Pak Kiai. Mohon maaf ya. Terima kasih. Yang lainnya juga mohon lift ya.